Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya NJA. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen biaya dan SDM proyek pada manajemen proyek IT. Manajemen biaya itu apa? Nah, biaya ini merupakan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus. Diukur dalam satuan mata uang ya, seperti dolar, rupiah, real, ringgit, atau apapun ya. Kemudian, kalau manajemen biaya proyek itu apa? Ini merupakan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau yang telah disetujui seperti itu. Kemudian proses manajemen biaya itu apa aja? Ini meliputi perencanaan, perkiraan, penganggaran, serta pengendalian. Pertama, untuk perencanaan sumber daya, ini menentukan sumber daya yang dibutuhkan apa aja dan berapa jumlahnya. Kemudian, setelah ditentukan, kita perkirakan biaya untuk masing-masing sumber daya yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, kita anggarkan untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Baseline itu titik acuan ya. Kemudian, pada pengendalian biaya ini, melakukan pengendalian terhadap perubahan-perubahan pada anggaran proyek karena kemungkinan nanti ada perubahan anggaran jadi tidak saklek segitu pas pelaksanaannya yang digunakan biayanya seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip dalam manajemen biaya pertama ada laba atau profit atau keuntungan. Ini didapatkan dari pemasukan yang didapatkan dikurangi biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada siklus hidup biaya atau life cycle costing. Ini memperkirakan biaya proyek secara menyeluruh selama umur proyek, meliputi biaya pengembangan dan biaya support selama hasil proyeknya dimanfaatkan. Kemudian ada analisis arus kas atau cash flow analysis. Ini metode untuk menetapkan biaya serta manfaat dan arus kas tahunan dengan nilai yang sekarang. Kemudian ada namanya biaya langsung atau direct cost. Ini adalah biaya yang terkait langsung ya. Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan proyek, misalkan gaji, kemudian pembelian peralatan, pemilihan perlengkapan yang digunakan untuk mengerjakan proyek seperti itu. Kemudian ada biaya tidak langsung, ini terkait proyek tapi tidak langsung ya, misalkan seperti membayar tagihan listrik. Nah, selanjutnya mengenai perkiraan dengan anggaran. Kalau perkiraan itu kita mengestimasikan ya biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan informasi pada saat itu. Kemudian kalau anggaran ini perencanaan terinci atau lebih detail lagi dari perkiraan yang sebelumnya ya, dari bagian keseluruhan kegiatan proyek yang dikaitkan dengan waktu. Jadi ada waktunya juga. Kemudian ini ada latihan soal. Pertama, semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus merupakan pengertian dari A. Ruang lingkup, B. Manajemen sumber daya, C. Kualitas, D. Biaya atau E. Manajemen proyek. Nomor 2, suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui merupakan pengertian dari A. Manajemen kualitas proyek, B. Manajemen biaya proyek, C. Manajemen mutu proyek, D. Manajemen cakupan proyek, atau E. Manajemen waktu proyek. Selanjutnya, tipe-tipe perkiraan biaya. Ada perkiraan gambaran kasar, kemudian perkiraan anggaran, perkiraan definitif. Kalau perkiraan gambaran kasar ini secara umum banget ya. Pertama, apa saja yang dikenakan biaya dalam proyek. Kemudian waktu pelaksanaan proyek dikerjakan 3-5 tahun. Nah, ini sangat umum ya. Kemudian kalau perkiraan anggaran ini lebih khusus lagi. Nah, ini untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan. Nah, waktu pelaksanaan proyek dikerjakan 1-2 tahun. Nah, ini lebih khusus lagi nih. Makin kesini ini perkiraan definitif. Ini lebih mengarah ke realnya ya.
perkiraan sebenarnya untuk rincian pembelian dan untuk memperkirakan biaya akhir proyek. Nah, ini biasanya dibuat 1 tahun atau kurang. Nah, untuk perkiraan biaya itu ada tekniknya. Ada 3. Pertama, pendekatan top down, kemudian pendekatan bottom up, kemudian pendekatan parametrik. Nah, untuk top down ini menggunakan harga real proyek sejenis yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian kalau bottom up itu kita menaksir materi secara rinci, secara detail, kemudian mentotalkan keseluruhannya untuk biaya total proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian kalau pendekatan parametrik ini membuat perkiraan biaya proyek dengan menggunakan model matematika berdasarkan variabel atau karakteristik proyeknya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam perkiraan biaya. Yang pertama, ini menyusun perkiraan harus dilakukan pada berbagai langkah-langkah atau aktivitas pekerjaan dalam proyek. Jadi, kalau ada langkah-langkah yang terlewat, maka nanti anggarannya akan berubah. Seperti itu. Kemudian, ada yang kurang pengalaman. Kemudian, cenderung meremehkan kegiatan perkiraan ini. Jadi, nanti hasilnya totalnya melenceng dari perkiraan, seperti itu. Kemudian biasanya pihak manajemen ini menginginkan informasi jumlah biaya, bukan perkiraan real atas suatu proyek. Padahal perkiraan real ini diperlukan ya. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya. Pertama, skop proyek atau cakupan proyeknya apa aja, kemudian WBS-nya, ini atau work breakdown structure-nya, ini breakdown pekerjaan seperti apa ya, kemudian estimasi biaya kegiatannya, kemudian jadwal proyek juga mempengaruhi, kemudian kalender sumber daya beserta kontrak. Nah, ini berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dalam proyek dan berapa biayanya, seperti itu. Kita masuk ke pengendalian biaya. Nah, salah satu alat penting dalam pengendalian biaya adalah unit value management. Nah, untuk pengendalian biaya itu melingkupi apa aja? Pertama, monitoring penggunaan biaya. Kemudian memastikan bahwa perubahan biaya proyek sudah tercakup dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran biaya. Nah, kalau ada revisi-revisi anggaran itu harus ada pedomannya ya, harus mengikuti pedoman perubahan anggaran, seperti itu. Kemudian memberikan informasi kepada stakeholder atau pihak-pihak yang terkait terhadap proyek atas perubahan-perubahan yang mempengaruhi biaya proyek. Nah, kalau ada perubahan biaya, itu harus diinformasikan kepada seluruh pihak yang terkait. Gitu. Nah, kita masuk ke manajemen SDM proyek. Manajemen SDM itu apa? Ini merupakan kegiatan atau proses yang diperlukan untuk mengefektifkan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Nah, ini meliputi stakeholder, misalkan sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, staf pendukung, pemasok, dan lain-lain. Prosesnya apa aja? Pertama, ada mengembangkan rencana SDM. Ini mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Output dari proses ini adalah rencana SDM. Kemudian selanjutnya pengadaan tim proyek. Nah, ini kita mengumpulkan nih personil-personil yang tugaskan untuk bekerja pada proyek tersebut. Nah, outputnya adalah tugas staf proyek, kemudian metrik sumber daya, dan rencana perbaikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengembangkan tim proyek. Ini merupakan kegiatan membangun keterampilan pada tim ya, untuk meningkatkan kinerja proyek. Outputnya merupakan penilaian kinerja tim. Dan terakhir ini mengelola tim proyek. Ini merupakan kegiatan penilaian kinerja anggota tim, kemudian memotivasi anggota tim, kemudian memberikan umpan balik yang tepat waktu ya, kemudian menyelesaikan masalah dan konflik, dan
mengkoordinasikan perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Outputnya berupa apa? Ada faktor perubahan lingkungan perusahaan, kemudian perubahan aset organisasi, dan permintaan perubahan. Ini ada latihan soal ketiga. Pada teknik perkiraan biaya proyek yang menggunakan harga real proyek sejenis yang sebelumnya, untuk perkiraan biaya proyek yang baru adalah A. Pendekatan top down, B. Pendekatan bottom up, C. Pendekatan parametrik, D. Pendekatan modular, atau E. Pendekatan aktif. Soal keempat, semua proses atau kegiatan yang diperlukan untuk mengefektifkan orang-orang yang terlibat dalam proyek merupakan pengertian dari A. Manajemen kualitas proyek, B. Manajemen SDM proyek, C. Manajemen mutu proyek, D. Manajemen cakupan proyek, atau E. Manajemen waktu proyek. Nah, dalam mengembangkan rencana SDM. Nah, kalau rencana SDM ini berisi bagian organisasi proyek, informasi rinci tentang peran dan tanggung jawab, dan rencana manajemen kepegawaian. Kalau misalkan dalam proyek IT yang lebih kecil, biasanya tidak memiliki wakil manajer ya. Ini ada contoh struktur organisasi proyek nih. Pertama nih yang paling atas ada project manager atau manajer proyek, bawahnya ada wakil manajer. Nah, kemudian ada sistem engineering, kemudian independent task group, project technical lead atau pemimpin teknik project ya. Kemudian ada quality assurance, kemudian ada manajemen konfigurasi. Nah, pada yang project technical lead ini dibagi nih. Ada subproject 1, subproject 2, subproject 3. Ini manajernya dibagi-bagi lagi ya. Untuk software beserta hardware itu punya tim-tim sendiri seperti itu. Kemudian dalam manajemen SDM itu meliputi orang-orang yang ada di proyek, itu disebutnya stakeholder ya. Stakeholder terdiri siapa aja? Pertama ada manajer senior, itu yang mendefinisikan isu-isu bisnis yang memiliki pengaruh signifikan pada proyek. Kemudian ada lay manager proyek, ini yang bekerja pada teknisnya ya. Dia yang merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan IT-nya. Kemudian praktisi adalah ini yang mengerjakan proyeknya ya, yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan bagi rekayasawan sebuah produk. Kemudian pelanggan ini atau kliennya yang menentukan kebutuhan dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil proyeknya. Sedangkan pemakai akhir atau user ini yang berinteraksi langsung dengan produk IT-nya. Nah, manajer proyek itu harus memiliki keahlian-keahlian ya. Yang pertama ini ada keahlian teknis. Meliputi apa aja? Pertama, manajemen konfigurasi, ini pengetahuan mengenai prinsip dan metode untuk merencanakan dan mengelola implementasi update dan integrasi komponen sistem informasi. Kemudian harus ahli juga dalam manajemen data ya. Ini merupakan pengetahuan mengenai prinsip, prosedur, dan alat bantu seperti teknik pemodelan, backup dan recovery, kamus data, data mining, dan sebagainya. Kemudian juga ini harus ahli juga nih dalam manajemen informasi. Ini merupakan identifikasi kebutuhan informasinya dan mengetahui bagaimana mendapatkan informasi dan mengatur serta memeliharanya. Kemudian manajer proyek juga harus ahli dalam strategi dan perencanaan sumber daya informasi yang merupakan pengetahuan mengenai perencanaan manajemen, pemantauan, serta evaluasi teknologi informasi seperti disaster recovery, IT baseline assessment, dan sebagainya. Kemudian keamanan jaringan dan sistem informasi. Ini pengetahuan mengenai metode, alat bantu dan prosedur termasuk penyusunan rencana keamanan informasi dan rencana pemulihan keamanan layanan sistem informasi dan jaringan. Terus harus ahli juga dalam arsitektur
teknologi informasi, kemudian penilaian kinerja teknologi informasi, kemudian dalam desain infrastruktur juga. Ini merupakan pengetahuan mengenai arsitektur dalam topologi software, hardware, dan jaringan ya. Sistem telekomunikasi, standar dan protokol, dan sebagainya. Kemudian keahliannya lainnya, ini harus mengetahui tentang integrasi sistem, siklus hidup sistem, dan pemahaman mengenai teknologi. Selanjutnya, keahlian manajer proyek itu ada keahlian manajemen. Ini meliputi manajer itu harus bisa merencanakan, menginisiasi dalam organisasi proyek ya. Kemudian harus bisa merekrut staf dan mempertahankan staf yang terbaik. Kemudian harus bisa menegosiasi juga secara efektif. Kemudian harus bisa mengestimasikan dan mengkontrol biaya secara akurat. Kemudian harus bisa melaksanakan proyek beserta pengendaliannya. Kemudian harus memiliki prestasi dan pelaporan yang komunikatif. Kemudian harus memiliki jiwa kepemimpinan dan harus bisa memanajemen risiko, serta harus terampil ya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, harus bisa menangani masalah secara efektif. Kemudian bisa meningkatkan dan mempertahankan kinerja tim yang baik. Kemudian harus bisa melakukan manajemen perubahan dalam organisasi. Itu merupakan keahlian manajemen. Ada lagi yang namanya keahlian menangani situasi. Yang pertama, manajer itu harus fleksibel, tidak kaku ya. Kemudian harus keras dan tegas. Ini agar timnya disiplin. Kemudian harus kreatif. Kemudian menyerap banyak data dan dari berbagai sumber. Nah, ini harus mempunyai referensi yang banyak ya. Wawasannya luas, kemudian harus sabar ya, kemudian mampu menangani banyak tekanan. Nah, itu tadi keahlian dari manajer proyek ya. Kemudian karakteristik dari manajer proyek menurut Edgemont. Pertama, pemecahan masalah. Ini dapat mendiagnosa masalah teknis, membuat solusi yang sistematis, mempelajari proyek-proyek di masa lalu, kemudian fleksibel dalam mengubah arah jika solusi masalah sia-sia. Kemudian identitas manajerial, ini bertanggung jawab atas proyek. Kemudian prestasi, ini memiliki inisiatif dan prestasi untuk mengoptimalkan kinerja tim proyek. Kemudian pengaruh pembentukan tim, ini mampu memberikan pengaruh kepada orang lain secara verbal maupun non-verbal. Nah, ini juga ada kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim menurut Jerry Weinberg. Pertama, motivasi ini atau memberi dorongan kepada orang lain untuk menghasilkan sesuatu dengan kemampuan teknis yang dimilikinya. Kemudian ada organisasi yang membentuk proses yang ada, yang akan memungkinkan konsep awal diterjemahkan menjadi proyek akhir. Kemudian ada kemampuan ide atau inovasi. Ini memberikan dorongan kepada orang untuk membuat atau kreatif, bahkan ketika harus bekerja dalam batas-batas yang telah ditetapkan untuk produk yang dihasilkan. Tim proyek IT ini apa? Merupakan struktur tim yang terbaik tergantung pada gaya kepemimpinan organisasi, jumlah manusia dalam tim, dan tingkat keahliannya. Ini ada faktor-faktor yang mempertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim. Pertama ada ukuran proyek dihasilkan, kemudian ada kepastian waktu yang dibutuhkan anggota tim dalam mengerjakan proyek secara bersama-sama, kemudian tahapan dalam pemecahan masalah, kemudian kebutuhan terhadap kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun, kemudian derajat sosiabilitas yang dibutuhkan dalam proyek. Itu adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim. Seperti itu. Kemudian
Ini adalah tahap perkembangan tim menurut model Tuckman. Ada forming, ada storming, ada norming, performing, dan adjourning. Ada forming, ini pengenalan anggota tim. Ini tahap pengenalan ya. Pengenalan anggota tim baik inisiasi tim atau sebagai anggota baru. Kemudian storming itu tumbuh ya. Anggota tim memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana tim harus bekerja, sehingga sering adanya konflik dalam tim. Ini udah mulai ada konflik seperti itu. Kemudian ada norming, dicapai ketika anggota tim telah mengembangkan metode kerja, kerjasama, kolaborasi, dan memecahkan konflik ketidakpercayaan. Ini konflik yang sebelumnya ya, yang di storming itu. Kemudian tahap performing ini adalah terjadi ketika ada tekanan untuk mencapai tujuan tim. Pada tahap ini, tim mampu mengelola tugas-tugas yang lebih kompleks dan dapat mengatasi perubahan yang lebih besar. Kemudian tahap adjourning ini, tim melakukan break up setelah berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini latihan soal kelima. Dicapai ketika anggota tim telah mengembangkan metode kerja, kerjasama, kolaborasi, dan memecahkan konflik ketidakpercayaan, merupakan tahap perkembangan tim dalam hal A. Forming, B. Storming, C. Norming, D. Performing, atau E. Adjourning. Baik, sekian mengenai manajemen biaya dan SDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.